Sekarang ini mereka ada di sebuah tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video Putra. Oke, hari ini Putra akan menceritakan alur cerita film Lawang Sewu. Sutradara dari film ini ialah Ari Aziz, dibintangi oleh Thalita Latief, Marcel Darwin, dan Melvin Giovanni. Sebelum Putra bercerita, seperti biasa, jangan lupa sediakan selimut dan matikan lampu agar Anda mendapatkan kesan-kesan horornya. Dan mungkin dia ada di belakang kalian. Jadi berhati-hatilah. Dan film dimulai. Scene pertama diperlihatkan seorang anak remaja perempuan yang bernama Diska yang terbangun dari tidurnya. Diska langsung bangun dan siap-siap ke sekolahnya. Sesampainya di sekolah, ada seorang laki-laki yang bernama Yugo bersamaan dengan Diska untuk melihat kelulusan SMA. Ternyata mereka lulus dan semua murid di sekolah itu berbahagia dan merayakannya. Scene berpindah, ternyata Diska, Yugo, dan teman-temannya pergi ke Semarang menjumpai mbahnya Naya. Mereka langsung masuk dan Diska menelusuri satu ruangan. Diska melihat foto dan gak lama foto tersebut mengeluarkan cairan. Tiba-tiba terdengar suara nyanyian Jawa. Diska melihat ada seseorang nenek di cermin itu. Diska langsung membalik badan, ternyata dia ialah Mbah Darmi. Mbah Darmi mengatakan bahwa Itu foto Lawang Sewu. Dahulu gedung itu dibangun oleh Belanda. Banyak sekali pemberontak-pemberontak yang mati di situ dan kepalanya terpotong oleh samurai. Saya mimpi saya ada di gedung itu. Artinya saya apa, Mbah? Itu artinya nanti kamu akan jadi saksi. Saksi? Maksud Mbah? Nanti kamu juga akan tahu. Diska menceritakan bersama Naila tentang yang dibilang sama Mbah Darmi. Namun Naila mengatakan bahwa Mbah Darmi itu selalu ngawur. Dan Naila juga mengajak Diska dan teman-temannya ke tempat malam. Sekalian Naya mau mendekati Yugo untuk menjadi gebetan Diska. Scene berpindah, di tempat malam, teman-temannya Diska sedang bersenang-senang sambil minum miras. Namun Diska tidak demikian. Setelah selesai di tempat itu, mereka langsung pulang dalam kondisi mabuk. Diska bertanya kepada Naya, namun jawabannya, kiri kuburan, kanan neraka. Jadi kita belok kiri aja kuburan. Gak lama, kawan laki-laki Diska yang bernama Men meminta untuk berhentikan mobil karena mau buang air kecil. Di sisi lain, teman perempuan Diska langsung keluar dari mobil dan langsung muntah-muntah. Diska langsung keluar untuk membantu temannya. Ternyata Cika keluar dari mobil, masuk pagar ke suatu bangunan. Diska yang melihat itu langsung menyusul Cika.
ternyata Cika datang ke Lawang Sewu untuk membuang air kecil. Jiska tiba-tiba teringat perkataan dari Mbah Darmi bahwa tidak boleh membuang air kecil di kawasan Lawang Sewu. Jiska langsung berteriak memanggil Cika. Di sisi lain, setelah Cika buang air kecil, Cika merasa ada seseorang yang melihatnya. Cika langsung menelusuri tempat itu, tetapi di belakangnya ada sosok perempuan di belakangnya. Namun, sosok hantu itu langsung menghilang dan Cika melanjutkan penelusurannya. Tiba-tiba terlihat ada sesosok perempuan datang menghampiri Cika. Di sisi lain, Jiska langsung kembali mengambil senter dan akan masuk ke Lawang Sewu. Namun kawannya Jiska melarangnya. Tetapi dengan bujukan Jiska, mereka setuju untuk mencari Cika di Lawang Sewu. Scene berpindah. Di Lawang Sewu, mereka sudah masuk untuk mencari Cika. Namun temannya Jiska meminta untuk menunggu Cika di mobil. Saat mereka mau kembali ke mobil, pintu masuk tertutup dan membuat temannya Jiska ketakutan. Yugo mengatakan bahwa untuk ke atas mencari Cika. Mereka langsung ke atas, namun Dinda merasakan merinding dan akhirnya dia kerasukan. Hantu yang dirasuki Dinda menyuruh mereka untuk meninggalkan tempat ini segera. Setelah itu, Dinda lari dan tergeletak dan pingsan. Mereka langsung mendekati Dinda. Akhirnya Dinda sadar dan Jiska mengambil sebuah tisu. Ternyata Dinda sedang mengalami datang bulan. Setelah itu mereka langsung mencari Cika. Saat Onil dan Dinda di depan, mereka langsung ke suatu ruangan dan tiba-tiba pintu itu tertutup sendiri. Men berusaha untuk mendobrak pintu itu sampai akhirnya pintu itu terbuka. Namun Onil dan Dinda tidak ada. Men mengatakan untuk berpencar mencari Cika, Onil dan Dinda. Di sisi lain, Onil dan Dinda sedang berjalan. Tiba-tiba di belakangnya terlihat ada sesosok perempuan. Mereka langsung menoleh ke belakang dan berteriak. Di sisi lain, Men dan Naila mendengar suara teriakan Onil dan Dinda, tetapi mereka tetap berjalan. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Yugo dan Jiska. Mereka melanjutkan pencarian, namun Naila melihat Cika. Mereka langsung menghampiri Cika, namun Cika sudah meninggal dalam kondisi matanya sebelah hilang. Di sisi lain, Onil dan Dinda sedang lari dan Dinda meminta untuk segera pulang ke Jakarta dan meninggalkan Onil. Scene berpindah. Di rel kereta api, Dinda langsung mencari tempat duduk, namun tiba-tiba ada tangan memegang pundak Dinda. Dan Dinda langsung berlari dan Dinda melihat sesosok perempuan. Sesosok perempuan itu mengejar Dinda dan mencekiknya. Dan akhirnya Dinda meninggal dalam kondisi yang sama, matanya yang tercongkel sebelah. Scene berpindah, di mana mereka mau pulang ke Jakarta. Saat mereka berbicara, Jiska tiba-tiba mendekati TV dan ternyata acara TV tersebut menjelaskan ada korban di rel kereta api. Namun, jasad tidak ditemukan. Polisi hanya mendapatkan barang bukti korban, yaitu tasnya. Dinda langsung terduduk dan menangis bahwa korban tersebut ialah Dinda. Mereka langsung menjumpai Mbah Darmi dan Cika mengatakan kepada Mbah Darmi bahwa mayat teman kami tidak ditemukan. Mbah Darmi langsung bangun dan mengambil cermin. Mbah Darmi mengatakan bahwa sekarang ini mereka ada di sebuah tempat. Mereka yang ada di Lawang Sewu.
Scene berpindah di mana mereka kembali ke Lawang Sewu untuk menemukan jasad Dinda dan Cika. Namun Mbah Darmi mengatakan bahwa mereka tidak ada di sini, tapi di alas roban. Mbah Darmi langsung melakukan ritual dan akhirnya hantu tersebut datang dan namanya ialah Rati. Setelah itu tiba-tiba cermin yang dipegang sama Diska dan teman-temannya pecah dan mereka pingsan. Setelah mereka bangun, mereka langsung mencari Mbah Darmi, namun Mbah Darmi menghilang. Scene berpindah di depan rumah Naya. Naya merasakan merinding dan tiba-tiba dia melayang ke atas dan Diska langsung menoleh ke belakang memanggil Naya, namun tidak ada responnya dan langsung mencari Naya. Scene berpindah di rumah Mbah Darmi. Diska bertanya kepada teman-temannya tentang apa yang terjadi dengan Rati. Teman-temannya Diska terdiam dan Men pergi ke kamar mandi. Ternyata dia diganggu oleh Rati. Diska dan Yugo berusaha mendobrak pintu kamar mandi sampai akhirnya Men keluar dan Men bercerita tentang Rati. Disinilah terungkap terjadi bahwasanya ternyata Men sudah memperlakukan Rati dengan memperkosanya. Dan saat Rati meminta tanggung-jawaban oleh Men, ternyata Dinda, Cika, Naya membuli Rati dan membawanya ke gudang. Mereka memperlakukan Rati dengan membantingnya kepalanya dan memfotokan Rati dalam kondisi telanjang. Setelah Men bercerita, Diska langsung menampar Men. Tiba-tiba Men melihat Rati di dapur. Men langsung keluar, berada di jemuran. Men mengintip dari bawah pakaian. Ternyata Rati di belakangnya. Di sisi lain, Onyil yang sedang tidur terbangun gara-gara ponselnya bunyi dan terdengar suara dari lemari. Onyil langsung membuka lemari itu dan rupanya ada Ratih di dalamnya. Onyil berteriak ketakutan dan Diska, Yugo langsung ke tempat Onyil. Diska menyuruh Yugo untuk mengambil air putih. Di sisi lain, Yugo sedang menuangkan air. Ternyata Yugo melihat arwah Rati. Yugo ketakutan dan Yugo langsung memeluk Diska. Scene berpindah di kamar. Diska melihat sebuah foto dan teringat dengan mimpinya. Setelah itu, Diska langsung pergi dan Yugo mengikutinya. Ternyata mereka pergi ke Lawang Sewu. Yugo melarang Diska untuk masuk ke dalam, namun Diska tetap masuk ditemani oleh Yugo. Di dalam ruangan, ternyata Diska menghilang. Yugo memanggil Diska, namun di belakangannya ada Rati. Rati mendekati Yugo, berusaha untuk mencekiknya. Rati, ampun Rati, ampun. Rati jangan Rati. Rati jangan. Di sisi lain, akhirnya Diska menemukan sebuah sumur dan kembali mendapatkan penglihatan bahwa di sumur inilah Ratih meninggal dengan mengunci kakinya dengan besi dan loncat ke dalam sumur. Diska langsung menutupi sumur itu dan arwah Ratih menghilang. Rati, ampun. Scene berakhir. Diska langsung mencari Yugo dan akhirnya Diska menemukan Yugo di balik pintu. Mereka duduk dan film berakhir. Oke Wak, itulah alur cerita film Lawang Sewu. Terima kasih kepada Uwa yang telah menonton dan merequest film ini. Putra banyak sekali mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya supaya kalian tahu video Putra yang terbaru. Dan Putra sarankan apabila
teman-teman uak-uak yang mau request lagi, tolong isi di kolom komentar. Putra akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.